Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali dengan saya Neneng di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 16 Desember 2022. Pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, kali ini telah hadir bersama dengan saya seorang narasumber yang juga anggota dari Sosietas Santa Clara. Beliau adalah Oma Endang. Selamat pagi Oma Endang. Selamat Apa kabar pagi. hari ini? Baik-baik aja. Wah, cerah sekali ya wajahnya Oma Endang ini, pasti sehat, sukacita, ya nggak Oma? Ya. Nah, hari ini kita sudah memasuki Advent ketiga ya Oma ya, Gaudete ya Oma ya. Nah, sebagai orang Katolik, Oma, tanggal 16 Desember ini kita memperingati salah satu orang kudus nih Oma, yaitu Santa Adelaide ya, Adelaide ya. Juga seorang pengaku imam, bener ya Oma ya? Ya. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, apa sih? Pengen tahu Neneng arti namanya apa ya? Adelaide itu. Jadi Adelaide itu berasal dari Adel, Hedis. Jadi itu berarti seorang bangsawan, ya. Jadi atau ningrat, ya. Bangsawan ningrat berarti boleh dikatakan beliau ini adalah keturunan bangsawan begitu ya Oma ya? Iya, dia adalah putri dari seorang kaisar. Namanya siapa Oma? Jadi dia dilahirkan di Orbi pada tahun 731 dan dilahirkan oleh pasangan Kaisar Rudolf Burgundi dan Berta dari Swabia. Jadi dia lahir juga sebagai seorang bangsawan juga ya. Tapi sayang waktu dia berumur 6 tahun ayahnya meninggal. Oh, sudah ditinggal ayahnya ya, Ya, masih kecil. jadi kasihan. Dengan berjalannya waktu pada usia 16 tahun dia bertumbuh sebagai seorang gadis yang cantik ya. Dan dinikahkan. Sebab urusan politik ya waktu itu, jadi ya apa alasannya itu pokoknya dasarnya itu bukan saling cinta ya, tapi politik itu tadi ya Oma ya. Lanjut Oma ceritanya. Bernama Raja dari Lothar kedua. Tapi ternyata umur dari Raja Lothar itu tidak panjang, 3 tahun sesudah menikah dengan ini. Dia meninggal. Adelaide ini meninggal. Nah, penguasa yang menggantikannya waktu saat itu bermaksud supaya Adelaide itu menikah dengan putranya. Cuma Adelaide itu tidak menolaknya. Sehubungan dia ingin membaktikan diri pada Tuhan. Nah, itu sempat Neneng juga dengar bahwa yang membunuh suaminya tadi adalah raja yang menggantikannya itu ya Oma ya? Ya, diceritakan bahwa ada diracun katanya ya Oma ya? Diracun. Terus setelah sepeninggal raja tadi, terus dinikahkan dengan penguasa yang tapi putranya dengan putranya ya. Terus menolak ya Adelaide tadi. Terus akhirnya bagaimana ceritanya? Ya, sebabnya menolak diperlakukan secara kejam, lalu dia diasingkan di dalam sebuah benteng di dekat danau. Itu ceritanya. Ya, kebetulan ada seorang raja dari Jerman bernama Otto Agung. Otto Agung ya, Oma ya. Diselamatkanlah dia dari benteng itu. Artinya berarti Raja Otto ini sudah menaklukkan raja itu ya? Lalu dinikahi si Adelaide. Dengan perbedaan usia 22 tahun. Oh, jauh sekali. Ya, tapi mereka hidup bahagia. Dan rakyat dari Jerman lalu diboyong. Dia dari Swiss ke Jerman. Ya.
rakyat Jerman tuh sangat menyintainya, sebab dia itu selain cantik, juga dia itu adalah seorang putri yang lemah lembut dan cantik juga ya Oma ya. Nah, dengan Raja Otto ini mereka mempunyai berapa orang anak, Oma? Jadi dalam waktu 22 tahun pernikahan mereka tuh melahirkan 5 orang anak. Lumayan banyak juga ya. Kemudian ya, dengan berjalannya waktu beliau mangkat, digantikan oleh putranya yang memakai nama bergelar Raja Otto kedua. Nah, Raja Otto II ini sebetulnya orangnya pribadinya baik, cumanya kalau mengambil suatu keputusan tuh gerasa gerusu gitu, sehingga tentunya itu tidak bijaksana ya keputusannya. Itu menimbulkan perselisihannya dengan ibunya, adalah kayak melawan gitu ya, melawan si ibunya. Oleh karena itu si ibu mengundurkan diri, dia pergi dari istana. Dan dia meminta nasihat dari Santo Mayulus. Setelah dinasehati, Raja Otto II itu menjadi insaf dan dia minta pengampunan, bersembah sujud pada ibunya. Oleh karena itu akhirnya berarti ibunya yang menemui Otto II ini iya, atau lalu setelah itu sebagai ucapan terima kasih dan sebagai difusi terhadap bersyukur ya, bukan berdifusi, dia itu pergi ke seorang santo, yaitu Santo Martinus dari Tours gitu. Nah, dengan berjalannya waktu juga akhirnya putranya yaitu Raja Otto II mangkat. Oh, mangkat juga. Nah, saat itu putra mahkota masih kecil. Oleh karena itu diambil alih tapu pimpinan kerajaan itu oleh Adelaide. Oh, ratu, jadi bergelar ratu ya. Ratu Adelaide itu adalah orang yang sangat cinta damai, mengampuni, bahkan dia itu mengampuni dosa-dosa orang lain yang berbuat tidak baik. Seperti ajaran Yesus juga ya Oma ya, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri ya Oma ya. Lalu apa karya pelayanan beliau itu? Banyak ya Oma ya. Itu kebetulan ada di perbatasan dari kerajaan itu ada suku yang bernama Slavia, suka ngaco dia, tapi selalu memberi adalah itu suka memberi pengampunan padanya. Terus juga Neneng sekilas baca juga sering membantu orang miskin juga ya, Santa Adelaide itu ya Oma ya. Dan mendirikan juga biara-biara baru, mendirikan biara juga, memperbaiki biara-biara lama, baik itu untuk biara pria maupun wanita juga ya, dua-duanya ya. Jadi sesudah dia singkat kata sesudah beliau menjadi tua, maka putranya yang sudah meninggal dan menggantikan cucunya. Ya, cucunya kan seiring waktu kan tumbuh menjadi dewasa ya, Oma ya. Sesudah itu dia itu mengasingkan diri, masuk ke dalam biara Benedikti dari yang di dekat kota Strasbourg itu ya. Akhirnya sampai beliau wafat juga di situ juga Oma ya. Di sana. Jadi dia wafat tanggal 16 Desember tahun 999 ya Oma ya. Dan pada tahun 1057 dia dikanonisasi oleh
Bapak Paus Urbanus Kedua. Wah, luar biasa ya Iya. kisahnya ya. Luar biasa sekali kisah dari Santa Adelaide ya Oma Iya, ya. iya. Ajarannya tuh sungguh luar biasa loh Oma. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, terus kasihlah musuhmu juga kan, tadi mengasihi musuhmu seperti iya. mengasihi diri sendiri ya. Neneng aja sampai sekarang belum bisa sudah. Iya. Susah sekali loh Gampang itu. diucapkan tapi pelaksananya sulit. Iya betul sekali. Terus di samping itu juga membantu orang miskin ya, sampai Dia apa itu memberikan bantuan santunan, subsidi ya, juga, pada yang terus miskin, banyak mendirikan biara, terus iya. memperbaiki juga biara wanita dan biara pria juga ya. Wow, luar biasa. Walaupun seorang seorang ratu, beliau mengasihkan Iya. sebagai anggota Tetap dari- rendah hati gitu ya, tetap tetap rendah hati, dekat dengan rakyatnya. dan meninggalkan semua keduniawian ini masuk ke dalam biara Iya. benedikti. Iya, wah luar biasa ya Oma ya. Ya, suci Baik, sekali. terima Ya. kasih atas kebersamaannya. Hari ini sudah berbincang dengan Neneng tentang Santa Adelaide ya, luar biasa ya Oma. Nah sebelum kita tutup acara ini Oma, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Santa Adelaide, doakanlah kami kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa pada acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.